everyone, welcome to Podsku, podcast Madaku. Perkenalkan, saya Karissa Angelia Putri dari F7. Nah, di sini kita kedatangan narasumber nih yang menjuarai juara 1 lomba videografi tingkat nasional. Nah, perkenalkan di sini ada Sidkiah dari F11. Halo semuanya. Nah, di sini aku ada pertanyaan sedikit nih buat kamu. Gimana sih perasaan kamu waktu diumumkan juara 1? Kalau perasaanku sendiri ya, yang pertama tuh kaget, gak nyangka, terus kayak ya gak nyangka aja kayak itu pertama kali lomba videografi yang tingkatnya tuh nasional. Jadi kayak aku kaget aja pas diumumin, loh kok tiba-tiba juara 1, padahal aku iseng aja ngikut. Gak nyangka ya maksudnya? Iya gak nyangka banget. Bisa nggak ceritain sedikit tentang video yang kamu buat? Video yang aku buat ini itu tuh ngikut tema yang dari sananya itu tuh dia itu temanya itu tentang brand yang berkelanjutan. Jadi untuk lomba yang aku ikutin sekarang ini itu tuh dia itu tuh dari UIN Salatiga di universitasnya. Itu tuh dia tuh kayak dari sebuah apa sih namanya tuh jurusan bisnis digital. Nah itu tuh dia itu ngangkat temanya tuh tadi brand yang berkelanjutan. Nah terus aku ngambil judulnya itu batik warisan yang bernafas. Nah kenapa di sini aku ambil batik? Karena Kudus sendiri kan dia itu juga punya apa ya? Punya brand yang bakalnya tuh bisa berkembang lah. Dia juga dari dulu juga citranya Kudus itu juga adanya apa sih kayak dari batiknya itu sendiri gitu. Jadi batik Muria. Nah, kenapa aku ambil warisan yang bernafas? Karena aku percaya nih bahwa nanti kelak Kudus itu batiknya itu bisa lebih meluas lagi dan selanjutnya itu akan berkembang lebih pesat lagi. Ada pesan utama yang kamu sampaikan nggak? Untuk pesan utamanya tadi untuk apa namanya? Aku percaya aja bahwa batik ini bakalan go internasional dan juga apa ya? Menurutku sih itu aja. Terus habis itu juga aku iseng aja ngambil tema ini, jadi kayak terlintas oh iya batik gitu. Brand yang berkelanjutan. Nah, Kudus itu punya brandnya tuh itu. Walaupun ada brand yang lain lagi seperti kayak Jenang, terus apa namanya? Wingko, terus dan lain-lain ya, itu pokoknya yang ada di Sunan Kudus itu biasanya kan jual-jual kayak gitu. Nah, tapi untuk sekarang itu yang kurang banyak peminatnya di Gen Z itu kan batik. Nah, ini tuh aku tuh juga pengennya itu menunjukkan bagaimana oh iya batik juga bisa dipakai oleh Gen Z loh, bisa dipakai buat ini aja, nggak cuman di acara formal aja gitu. Terus kamu dapat ide atau inspirasi dari mana? Pas itu temenku sih. Jadi tuh aku itu tuh diajakin sama teman-temanku. Itu dia tuh dari SMK Bana. Itu tuh dia tuh kayak bilang sama aku, dia chat ke grup, kita kan satu organisasi. Nah di dalam organisasi itu tuh kayak ada tim Jarkominfo, jaringan komunikasi dan informasi. Nah aku itu ikutnya di foto dan videografi. Nah temanku yang ngajakin itu dia tuh masuknya tuh di kayak desain gitu. Nah dia itu katanya itu ikutnya itu sama temennya yang lain, tapi dia katanya di PHP, jadi dia tuh pengen ikut. Jadi dia tuh kayak cari-cari orang, kayak dia tanya di grup itu siapa yang punya minat apa namanya dalam bidang videografi gitu kan. Terus aku kayak apa nih kepo, terus aku tanya deh, aku minat kok, ada apa gitu kan. Terus dia bilang, kamu mau ikut ini nggak lomba, temenin aku gitu. Terus dia udah daftar gitu kan. Terus itu yaudah aku ikut aja. Terus dia tuh udah buat rinciannya, udah buat semuanya itu tentang tema, terus scene, terus dialognya, voice overnya. Itu aku tinggal ngide aja nanti ke depannya kayak ini tuh pokoknya konsepnya kayak gini gitu. Aku tinggal ngikut. Nah terus
Habis itu ya udah, akhirnya kita sepakat. Jadi itu tuh aku enggak sama satu semada, tapi kita kolaborasi 3 sekolah. Yang pertama tuh kan aku semada, yang kedua itu SMK Banat, sama yang ketiga itu Mualimat. Jadi kayak tiga-tiganya ini tuh kita tuh gimana caranya kita bisa ngeluangin waktu, kita bisa membagi waktu buat kita itu menggarap sebuah project itu tadi. Walaupun emang agak tricky, tapi ya mau nggak mau kita harus ngorbanin waktu itu tadi. Tapi awal kamu itu ada minat nggak untuk ikut itu? Untuk minat, sebenarnya aku minat banget, apalagi hobi aku juga videografi, fotografi juga. Dari kecil itu tuh aku tuh emang suka di bidang sinema. Jadi kayak merhatiin orang syuting, terus merhatiin orang setting-setting kamera, dan aku juga orangnya suka otak-atik kamera kan. Nah itu aku kayak wah kesempatan gitu kan. Walaupun emang aku nggak berharap buat juara, karena pasti kan kalau nasional itu semuanya kan ikut semua. Ada partisipasi dari mahasiswa, dari siswa-siswa SMA lainnya. Yang pasti itu enggak cuman orang-orang biasa aja yang ikut, pasti kayak orang-orang yang punya skill pasti kan. Nah itu jadi kayak tantangannya tuh di situ. Jadi nah aku iseng buat coba kayak ini bisa aja jadi ajang aku pembelajaran juga, kayak nanti kedepannya itu aku bisa nggak ya gitu. Terus habis itu pengen ngembangin bakat dan minatku aja dalam lomba Terus itu. dalam proses pembuatan video apa sih yang paling menantang? Nah, yang paling menantang itu sebenarnya itu pas dia itu apa ya? Kita nih udah, ini aku cerita pas kita itu mau syuting. Ini tuh kita tuh udah datang di Muria Batik. Nah, tapi aku itu kan itu kan pas itu kan kameranya sewa. Nah, kenapa sewa? Karena kameraku pas itu rusak. Nah, terus habis itu dari orangnya yang nyewain kameranya itu tuh ngasih baterai itu cuma 1 dan itu setengah. Jadi kita harus kayak aduh gimana nih? Terus bingung, panik, tapi ya udah tenang dulu aja gitu. Untungnya temennya temanku ini dia tuh bawa HP iPhone. Nah, kalau pakai Android itu kan biasanya kayak FPS-nya kurang, terus habis itu kalau FPS-nya itu kan dia kan ngaruh juga. Karena aku pakai apa namanya? Videonya itu pakai tekniknya dia tuh slow motion semua. Kalau misal FPS-nya itu tuh dia rendah, pasti kalau di slow motion itu dia tuh hasilnya kayak lambat banget gitu. Terus kayak ketara banget lah ini ya perbedaannya. Nah, terus yang di iPhone itu karena dia FPS-nya itu udah tinggi, jadi bisalah ini, ayo kita tetap semangat, kita tetap coba aja dulu gitu. Nanti hasilnya tuh udah belakangan aja nggak apa-apa gitu. Nah, terus sambil kita manfaatin baterai kamera itu, sambil kita juga mikir, ini biar menghemat itu gimana ya. Nah, terus pas baterainya habis itu masih ada iPhone kan, kita shoot pakai iPhone. Nah, pakai iPhone juga, aduh baterainya habis, gimana nih gitu. Terus ya udah kita sambil nunggu itu kita sambil nanti itu mikir alurnya juga. Nah, terus pas triki-trikinya lagi, yang tantangan-tantangannya lagi itu pas kita ngedit. Itu ngedit tuh sumpah banyak banget dramanya. Karena iya tadi nyesuaiin waktu, karena awalnya itu deadline itu tuh kan kita ikut lomba itu tanggal 21. Tanggal 21 habis itu kan technical meeting. Nah, katanya itu tuh batas pengumpulan itu sampai tanggal 30 September. Nah, pas tanggal 21 itu kan kita panik dong. Nah, kita itu shoot tanggal 25 karena emang di situ ya bisa hari itu aja. Terus tanggal 25 kita shoot. Terus kita bingung, aduh ngeditnya kapan ini gitu. Gak ada waktu yang free gitu. Terus akhirnya tanggal 28-nya kita ngedit. Kita ngedit terus sampai tanggal 29 sampai tanggal 30. Tanggal 30 tuh udah kelar semua. Nah, ngeditnya itu tuh yang jadi tantangan itu karena CapCut yang sekarang itu harus pro, terus device
setelah device itu apa ya, yang apa sih, kan ini kan videonya kan dari iPhone ke Android. Kalau iPhone kan 4K kan, kalau masuk ke Android itu kan apa namanya, nggak support. Nah ini tuh harus ditaruh di drive dulu. Nah itu waktu downloadnya tuh lama, terus ngabisin banyak kuota, ngabisin banyak waktu, terus juga apa namanya, ngabisin banyak memori. Itu yang paling 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 benci itu di situ. Terus ngedit juga pakai laptop. Nah ini juga laptopnya itu apa ya, kebetulan laptopnya juga rusak, baru rusak, keyboardnya tuh nggak bisa berfungsi. Itu tuh pakai laptop temenku. Emang sih Windowsnya tuh masih Windows Windows berapa ya, pokoknya belum updatean lah. Nah itu kan patah-patah, nge-crash. Nah itu di situ udah pusing banget, itu kayak gimana caranya ya Allah gitu kan. Bingung, tapi akhirnya tetap dapat jalan keluarnya. Akhirnya kita bisa nyelesain, terus voice over juga udah aman, dan akhirnya udah selesai kita kumpulin. Ternyata dapet kabar dari sananya itu tuh bilang kalau misal deadline-nya diundur jadi tanggal 5. Itu kayak aduh gitu kan, kayak rasanya tuh kayak ya Allah, tak kirain kan, udah kayak panik. Terus aduh pokoknya intinya kacau lah. Terus habis, tapi ya udah lega juga karena kan udah selesai semua, tinggal siapin presentasi karena kan di lomba itu juga ada presentasinya. Nah tinggal bikin presentasi nih, presentasinya itu yang malah dadak banget, H-1 baru dikasih tahu. Nah itu di situ kita gak ada latihan, gak ada persiapan apa-apa, tapi kita itu bisa apa namanya, bisa presentasi karena kita itu emang 100% itu dari pemikiran kita, walaupun emang itu dibantu sama sumber web, dari web atau tanya-tanya dari murid batiknya itu gitu. Terus habis itu apa namanya, setelah kita presentasi karyawannya kita itu 3, kita masuk ke 3 besar. Hashtag 1 itu tuh, hashtag 2-nya itu dari Pati, kayaknya dari Pati, SMA 1 Pati, SMK apa SMA ya, SMK kayaknya. Sama yang ketiga itu Temanggung. Jadi tiga-tiganya ini dari luar Kudus. Jauh ya. Iya, aku gak expect banget, dan aku juga gak expect loh, kok tiba-tiba kita bisa masuk 3 besar, dan itu 3 besar itu tuh di nomor 1. Nah, aku bingung, terus habis itu juga takut juga pas presentasi itu kecampur sama mahasiswa. Nah kan kalau mahasiswa kan pengalamannya lebih banyak daripada anak SMP, SMA kan. Nah itu aku disitu udah overthinking, tapi ternyata kategori mahasiswa sama SMA itu dibedakan, jadi kita santai dikit lah. Terus pas presentasi itu alhamdulillah lancar. Terus kita takut soalnya anak-anak Patinya itu dari SMK Pati itu mereka jago banget ngomongnya, walaupun mereka tuh ketahuan pakai AI, tapi emang mereka jago ngomong dan mereka jago ngarang gitu. Dan Gitu. kamu nggak nyangka ya bisa juara Iya, satu. gue nyangka banget. Tapi ya walaupun ada rasa pedenya juga, tapi nggak nyangka aja. Pakai alat dan software apa yang kamu produksi editing? Kalau aku itu kameranya itu pakai iPhone 14 mungkin, aku lupa. Terus sama kameranya itu yang satu tuh Canon Canon Kiss 7i kalau nggak salah itu. Terus kalau buat editingnya itu aku pakai CapCut yang biasa-biasa aja. Itu CapCutnya pakai Pro juga karena kita pakai stabilizer, karena dari kamera Canon itu kan lensanya tuh kan fix, jadi kayak dia itu nggak ada stabilnya, nggak ada stabilizernya. Terus yang buat Pro itu juga sama, dia itu buat apa ya, smoothing buat ininya, apa sih, slow motionnya. Terus habis itu juga efek-efek fade, terus glare, terus apa lagi ya, pokoknya efek-efeknya itu dari CapCut. Terus habis itu coloring juga di CapCut tuh sekarang harus pro. Jadi mau nggak mau kalau misal pengen buat video yang apa ya, video yang enak dilihat itu tuh harus pakai pro. Terus
Kalau ngeditnya itu pakai laptop juga. Terus asalnya tuh mau ngide pakai Wing biar HD, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya udahlah. Gitu. Terus habis itu cuma pakai laptop aja. Laptopnya apa ya, Lenovo atau apa gitu, lupa. Ada nggak momen keras kayak misalnya file hilang, waktu mepet, atau ide mentok, dan gimana kamu mengatasinya? Oh, pernah pas itu masih inget aku. Itu tuh kita itu kan ngerjainnya itu di kayak tongkrongan gitu kan, Ya. di rumah joglo. Itu di situ tuh karena banyak orang, jadi kita tuh bingung. Terus abis tuh aku juga orangnya tuh kan eh, nggak suka kalau ada berisik-berisik gitu. Nah, itu aku kayak menyesuaikan diriku gimana caranya aku tuh bisa apa ya, mengontrol diriku lah biar nggak teriak-teriak nggak jelas. Soalnya kayak aku tuh kayak, bisa diem nggak sih gitu. Paling kayak gitu. Nggak bisa ya kalau keramaian. Iya, soalnya kayak fokusku terganggu kan. Kayak aku tuh gampang ke-trigger gitu loh. Nah, terus habis itu kalau buat yang file hilang itu tuh aku pernah, soalnya aku ngehapus-hapusin apa namanya? Ini storageku buat itu tuh bisa masuk gitu loh. Bisa masuk ke HP-ku, ke device-ku kayak apa sih? Biar apa ya, pokoknya biar lega aja. Terus habis itu bisa masuk ke situ, terus kita bisa ngedit ke di HP atau di laptop gitu, nanti hasilnya kita lihat belakangan deh gitu. Terus habis itu kalau nge-crash itu ya pas ngedit di laptopnya itu, karena laptopnya itu mungkin udah nggak kuat atau gimana, itu udah nge-crash, terus habis itu hilang semua, terus habis itu kita ngulang dari awal. Terus setelah kita apa namanya ngedit itu, terus habis itu tentang voice overnya itu tadi. Voice over itu ternyata banyak banget tantangannya, karena ini tuh suara itu tuh kita nggak pakai mic, jadi kita langsung di perangkatnya itu. Jadi Voice kayak note gitu. nggak voice note sih, kayak direkam gitu, direkam pakai aplikasi itu kan. Nah, itu tuh ternyata tuh banyak noise, kayak apa sih, ini loh, suara-suara gitu kan. Jadi aku nyuruh temanku itu udah jam 2 aja kamu record gitu. Jam 2 aja biar apa tuh namanya kan sepi, terus nggak keganggu lah. Terus ya udah dia nurut-nurut aja lagi. Terus kita apa namanya? Kita dianya udah record, terus dia taruh di situ. Terus masalah lagi, audionya itu kegedean. Terus waduh gimana nih gitu kan. Terus yaudah ininya apa namanya, audionya yang dari video itu, karena kita tuh ngeditnya kan beda-beda perangkat nih. Jadi kayak dari aku itu kan ngeditnya dari handphone ku edit, terus habis itu ku kasihin ke temanku. Nah, di temanku ini dia pakai handphonenya, terus dia record, terus habis itu diekspor ke CapCut. Nah, terus yang dari videoku ini dia itu kekencengan gitu audionya. Terus habis itu kayak aduh, kalau di apa tuh namanya, dikecilin volumenya nanti ini lagi bingung kan. Terus habis itu ya udah seadanya aja, terus diekspor, terus diupload, dan akhirnya selesai. Terus menurut kamu seberapa penting sih kemampuan videografi dan konten digital bagi generasi muda dan dunia entrepreneur saat ini? Kalau menurutku sih penting nggak penting ya, karena itu balik ke orangnya sendiri. Kalau pengen masuk ke dunia itu lebih dalam ya, menurutku penting. Soalnya video yang pokoknya dokumentasi itu tuh enggak seberapa penting kamu tuh ini apa namanya, enggak seberapa penting tekniknya lah. Pokoknya intinya kamu itu pesan yang pengen kamu sampaikan, terus kayak pengen, kalau misalnya beneran pengen ngena buat penonton, itu berarti kan harus mempelajari teknik. Nah, jadi kita itu belajarnya di teknik itu. Terus nggak cuma teknik aja, teknik pengambilan video, terus editnya juga, terus kesesuaian antara background sama video yang bakalnya disampaikan, terus sama coloring ini tuh dia itu buat membuat kesan videonya tuh jadi lebih hidup. Terus dan juga buat lightningnya juga, lightning itu
menurutku tambahan pemanis aja sih. Tapi kalau emang apa namanya pengen banget itu tuh jadi kayak film itu tuh penting banget. Terus apa ya? Udah sih, udah sih menurutku itu aja sih. Ada nggak tips singkat untuk bikin video yang impactful walau dengan alat sederhana? Kalau itu balik lagi sama temamu yang di awal. Kayak apa namanya? Pokoknya fokus aja sama tema. Kalau misal kamu fokus sama tema, itu pasti dia itu ya pokoknya apa ya? Kayak pokoknya fokus aja sama tema. Terus kamu itu pelajarin mau alurnya tuh kayak gimana. Kalau kamu pengennya buat kehidupan berkelanjutan, pasti kamu harus cari contoh-contoh nyatanya, terus kamu menjelaskan. Nah, terus habis itu juga paling kasih juga aja shoot apa namanya? Shoot objeknya itu tuh kayak kasih makna yang tersirat gitu. Terus apa ya? Pokoknya bolak-balik itu harus fokus sama tema. Jadi nggak harus kamu mentingin itu device-nya, software-nya itu nggak perlu. Itu maksudnya dipikir terakhir lah. Soalnya lagi dan lagi tuh kita bahas teknik. Kalau menurutku tuh teknik di sini yang paling penting. Soalnya tanpa teknik, tanpa skill itu pasti susah buat mengembangin bakat minat yang ada di videografi gitu. Nah, di sini kamu bisa menyampaikan untuk teman-teman pelajar lain yang ingin berani berkarya di dunia digital. Untuk aku sih intinya pede aja, pede, terus apa sih pelajarin lebih dalam tentang videografi, terus pelajarin gimana caranya itu tuh bisa memikat hati orang, terus pelajarin juga apa namanya, pokoknya pelajarin teknik-teknik, pelajarin tentang kamera-kamera gitu-gitu, terus pelajarin juga FPS yang ada di handphone. Kalau misal pengen banget memulai apa namanya mulai pengen buat karya lewat video tapi aku cuma punya HP, nah itu harus banyak-banyak belajar teknik, banyak-banyak belajar apa namanya pegang kamera handphone, terus belajar apa ya pokoknya belajar memahami temanya biar itu tuh masuk dalam video tersebut. Nah, yang terakhir, kalau dikasih kesempatan bikin video lagi untuk kompetisi tahun depan, tema apa yang kamu ingin angkat? Tema yang pengen aku angkat, sebenarnya aku tuh ngikut-ngikut aja sih tentang temanya. Terus apa ya? Aku tuh Pak Tommy. Pak Tawi, Ya nakal Allah. banget. Dikat bisa nggak sih? Bisa. Pertanyaannya ulang ya. Yang terakhir, kalau dikasih kesempatan bikin video lagi untuk kompetisi tahun depan, tema apa yang kamu ingin angkat? Nah, tema yang ingin aku angkat itu aku sebenarnya ngikut dari apa? Dari penyelenggaranya, terus ngikut teman-temanku aja kayak pengennya tuh apa. Soalnya aku orangnya alhamdulillah gampang menyesuaikan. Terus kalau emang dari aku sendiri aku tuh pengen ngangkat tema dia itu kayak tentang bullying karena di Indonesia sekarang kasus bullying itu Banyak banget. banyak banget dan aku juga dulu pernah jadi korban bullying verbal maupun verbal juga itu lewat sosial media, lewat apa kekerasan fisik juga aku pernah dan itu rasanya gak enak banget. Nah aku pengen nunjukin nih bullying itu nanti impactnya itu ke depannya kayak gimana, terus habis itu gak enaknya dibully tuh kayak gimana ya, walaupun semua orang itu nggak bisa langsung dia itu langsung dapat feel-nya. Terus aku juga pernah ngebuat buat tugas project P5 ini kelas 10 dulu. Itu tuh aku juga sama ngambil temanya tuh tentang sekolah anti kekerasan juga. Nah, itu entah kenapa kayak aku nyaman sama tema itu karena aku emang orangnya suka nonton thriller psikopat gitu kan. Tapi tujuanku itu sebenarnya bukan di situ, tapi tujuanku tuh cuman pengen kasih tahu ke orang-orang kayak
ini loh rasanya dibully tuh kayak gini, nggak enaknya itu gini gitu. Jadi kayak apa ya, tolonglah belajar menghargai orang lain itu kayak gimana. Nah itu aku pengennya di situ. Terus habis itu juga buat kompetisi juga aku sebenarnya ngikut-ngikut aja sih. Kayak gitu. Nah, makasih ya udah menjawab pertanyaan dari podcast. Iya, Nah, di sama-sama. sini ada gift kecil nih buat kamu. Apa tuh? Oh my god. Terima kasih. Terima kasih Podschool. Apa nih? Scan me. Ini itu ya, isinya sosmednya Podschool ya? Iya. Boleh. Nah, makasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.